Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu serta saudara sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pimpinan. Berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita realisasikan dalam bentuk nyata, yaitu menghadiri majelis ilmu untuk mempelajari ilmu agama, sehingga kita bisa mengetahui, bisa memahami tentang apa yang telah Allah turunkan kepada kita semua. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa disebutkan. Kita semua tentu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan terbukti kita bisa hadir di sini, tentunya kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiatnya. Sehat semuanya ya, insya Allah semuanya sehat ya. Ini adalah suatu karunia yang Allah berikan kepada kita yang harus kita gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa MTA perwakilan Jakarta Barat ini kedatangan tamu dari berbagai daerah, ya, termasuk saya, ya, yaitu peserta nafar. Mungkin tadi telah diperlihatkan tentang yang mengikuti kegiatan nafar di MTA Jakarta Barat ini. Ini alhamdulillah kami mendapatkan sambutan yang luar biasa, sangat luar biasa. Saya sangat terharu, masya Allah. Ini walaupun ya kita ini baru kenal, baru saling kenal, tetapi persaudaraan kita sangat luar biasa. Ini bahkan melebihi dari saudara kandung. Ketika kita diikat dalam suatu persaudaraan dengan satu akidah, itu melebihi daripada persaudaraan saudara kandung. Kadang ada saudara kandung yang seibu, yang seayah, tetapi tidak seakidah. Persaudaraan itu hanya dalam kehidupan dunia, tetapi kita ya yang diikat oleh persaudaraan dengan iman, ya, jadi dengan iman, dengan keyakinan dipersatukan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini saya sangat mengapresiasi tentang apa yang telah diberikan kepada kami, ikram yang luar biasa dari Bapak Mujiman, alhamdulillah, dan dari Bapak pengurus sekalian serta warga Jakarta Barat ini. Kami sangat berterima kasih, ya, berterima kasih atas pelayanan yang telah diberikan kepada kami. Kita merasakan ya betapa ini luar biasa ya fasilitas yang telah diberikan kepada kami peserta nafirin ini. Bagaimana ya tempat yang sangat ini bagi kami ini adalah tempat yang mewah, ya, tempat yang mewah, difasilitasi dengan AC, dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya yang ini ya tidak bisa diungkapkan dengan perasaan. Terima kasih atas semuanya yang telah
diberikan kepada kami. Kami sangat apa, apa sih, luar biasa lah gitu ya. Jadi sangat terkesan, dan ini akan menjadi kenangan bagi kami, akan selalu kami kenang. Dan kami mungkin nanti suatu saat apabila datang ke Jakarta, insya Allah ya kami akan mampir lagi ke sini untuk apa yang menyambung silaturahim. Karena apa? Silaturahim ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim, sebagai apa, sesama saudara ya. Walaupun kita itu tidak diikat apa, tidak satu nasab, tidak satu keturunan, tetapi kasih sayang kita sangat luar biasa. Apa yang telah diberikan kepada kami, fasilitas yang telah kami kami nikmati ini sangat tidak kami bayangkan. Apalagi saya ya dari daerah ya, kalau saya itu AC-nya itu AC alami, AC-nya dari angin dari sawah gitu. Sampai sini nyes ya, Masya Allah ya. Ini terus terang ya sangat luar biasa. Saya aslinya orang Jawa, tinggalnya di Sumedang ya, jadi saya ini ya biasanya dari Sunda, biasa istri orang Sunda ya. Terus kesan saya di dalam apa itu melakukan apa kegiatan nafar ini ya itu tadi, bahwa sangat terkesan. Saudara-saudara kami yang lain juga gitu ya, yang lain yang nafirin yang lain juga sangat terkesan dengan fasilitas yang diberikan. Kita bisa nyaman ya, bahkan sangat nyaman melakukan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh pengurus pusat yang melakukan kajian, kemudian apa itu melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti memasak dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah, jadi tidak ada kendala, tidak ada masalah sedikit pun. Akan tetapi setiap perjumpaan pasti akan ada apa ya, setiap perjumpaan pasti ada perpisahan, nah gitu ya. Saya terus terang rada grogi kalau di sini. Rada grogi ya. Jadi setiap perjumpaan pasti ada perpisahan. Maka ya dengan ini ya kami sebagai nafirin yang melakukan kegiatan di sini sekali lagi sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi atas apa yang telah diberikan kepada kami, fasilitas yang sangat baik. Kemudian kami memohon maaf atas segala tingkah laku atau perbuatan serta ucapan kami yang mungkin tidak berkenan. Selama kami berada di Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Jakarta Barat ini, mungkin kami mempunyai salah, mempunyai kekeliruan, mempunyai khilaf diri kami, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan insya Allah saya yakin Bapak Ibu sekalian serta saudara pasti memaafkan. Insya Allah memaafkan ya. Ya alhamdulillah ya, insya Allah ya. Jadi memang memang apa yang kami rasakan di sini itu memang sangat apa itu nyaman sekali. Kemudian mungkin apabila dalam kami melakukan kegiatan misalkan memasak ataupun yang lainnya, mungkin apabila ada ya salah satu ataupun mungkin banyak barang-barang yang mungkin kita naruh salah tempat, misalkan gelas atau piring yang kami naruh kemudian kita lupa untuk mengembalikan kami, ya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kami mohon maaf, mungkin namanya setiap manusia itu pasti akan ada salahnya, ada lupanya, juga mungkin ada kelirunya. Maka sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mungkin itu tentang apa kesan. Nah, kalau pesan mungkin ya insya Allah pesannya apa ya pesannya ya. Kalau pesan itu saya kira ini kan sudah sangat cukup ya mungkin gitu. Oh saya ada pesan mungkin di lantai 3 itu kan tidak ada kamar mandi ya misalnya gitu ya. Ya jadi kemarin itu ada itu di antara beberapa orang warga nafirin
yang umurnya di atas 50 tahun. Nah, di atas 50 tahun itu kalau menaik ke tangga itu naik turun itu misalkan tidurnya di atas, kemudian mau turun itu juga biasa kalau orang tua itu dengkulnya sudah rada ya. Cek orang Sunda matuuna rada itu ya gitu ya. Mungkin kalau pesannya ya mungkin kalau alangkah baiknya ini itu kalau misalkan di atas ada kamar mandi, mungkin ya ini untuk kebaikan kita semua gitu. Mungkin ada suatu saat nanti yang nafar di sini umurnya lebih daripada 65 atau 70 tahun mungkin kan ya gitu. Ya, karena ya kalau yang masih muda-muda misalkan 40 tahun insya Allah masih bisa kuat apa itu naik tangga 5 kali ya. Nah ini juga saya sekali lagi bahwa dari di sini itu fasilitasnya sangat menyenangkan, tempatnya sangat nyaman, bisa olahraga setiap hari ya, naik turun ini 5 kali ya. Walaupun ya saya itu kalau naik turun itu juga ngos-ngosan juga saya itu, wah ngos-ngosan. Tapi alhamdulillah itu ya olahraga itu, walaupun ada kalau umur 47 saya 47 itu ya lumayan rada tuur kacek bahasa Sunda mah. Kalau bahasa Sundanya mah dengkulnya rada dieureunkeun heula gitu. Nah, itu ya. Baik, yang jelas pokoknya alhamdulillah semua fasilitas yang kami nikmati ini sangat nyaman sekali. Jadi sekali lagi kami mohon maaf atas kekeliruan, kekhilafan dan kekurangan kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan nafar di Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Jakarta Barat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang telah diberikan kepada kami. Salah ngomong. Ini groginya gitu. Kami mohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan kami, kekhilafan kami dan lain sebagainya. Baik, mungkin untuk sedikit mengisi atau menyimpulkan ya dari selama kami melakukan kegiatan nafar di majelis ini ya, jadi saya mengambil kesimpulan ya bagaimana bahwa kita ini adalah hamba Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebelumnya tidak ada kemudian kita menjadi ada. Di sini adalah tempat untuk kita menemukan jati diri kita. Nah, kegiatan nafar ini atau melakukan pengajian ini adalah tempat untuk mengerti tentang tujuan Allah menciptakan kita. Dari sebelumnya kita tidak ada, kemudian menjadi ada. Ini adalah salah satu kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Saya kira sudah hafal semua surat Al-Insan ya. Bukankah pernah datang pada suatu masa, bukankah pernah datang kepada manusia suatu masa pada saat itu manusia belum bisa disebut. Pernah datang kepada manusia bahwa pada saat itu manusia belum bisa disebut. Jangankan dirinya, namanya saja tidak ada. Apa maksudnya? Bahwa manusia ini yang dulunya tidak ada menjadi ada. Misalkan saya lahir tahun 1976. Maka pada tahun 1975 saya ini bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa karena saya memang belum ada. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dan tentunya Allah menciptakan makhluk itu mempunyai maksud dan tujuan. Allah menciptakan bumi dengan hak, dengan kebenaran. Allah menciptakan kehidupan ini juga dengan maksud dan tujuan ya. Manusia kalau kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka kita akan temukan beberapa jawaban apa hakikatnya Allah menciptakan kita, apa tujuan Allah menciptakan kita ya, dan untuk apa ya. Yang pertama mungkin ya dalam materi itu bahwa tujuan Allah menciptakan manusia yang pertama agar manusia itu menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini juga udah hafal semua ini. Ya. Wa in ta'adzana rabbukum,
Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumat ya, ketika Allah memberikan suatu pengumuman, la in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidanakum, maka niscaya kami akan menambah nikmat kepadamu. Syukur dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Ungkapan rasa syukur ini tidak hanya diucapkan dalam bibir saja, mengucapkan alhamdulillah banyak sekali ya, mudah, gampang, tetapi merealisasikan kalimat alhamdulillah itu butuh waktu, butuh proses. Maka la in syakartum, jika kamu bersyukur kepadaku, kami akan menambah nikmat kepadamu. Apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana ketika ada orang yang suka menolong kita, yang suka memberi kita, tentu kita akan melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan orang yang suka menolong atau suka membantu kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, maka kita pun juga harus berusaha melakukan bagaimana agar Allah itu senang, bagaimana agar Allah itu bangga kepada kita. Karena segala sesuatu ya yang kita miliki, yang kita kuasai, yang kita nikmati, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi bahwa kalau kita menghitung-hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena memang luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Merealisasikan apa yang kita ucapkan. Ketika kita memuji Allah, kemudian kita realisasikan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wala in kafartum, akan tetapi apabila kalian wahai manusia kufur, tidak mengakui bahwa segala yang dinikmati, segala yang dikuasai oleh manusia dalam kehidupan dunia ini, bahwa itu datangnya dari Allah, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jika manusia tidak bersyukur kepada Allah, tidak merasa bahwa segala yang ia rasakan dalam kehidupan dunia ini, kesehatan, kenyamanan, dan lain sebagainya, tidak mengakui itu datang dari Allah, harta yang ia miliki, bisa makan enak, bisa minum, bisa mempunyai harta benda dan lain sebagainya, tetapi tidak mengakui bahwa itu adalah dari Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Qarun ya. Qarun itu orang kaya, kekayaannya sangat luar biasa. Qarun itu mempunyai harta benda yang mana kunci-kunci hartanya itu dibawa oleh 10 orang yang kuat-kuat ya. Kalau kunci segini itu gampang, ini cuma 1 orang. Ini 10 orang yang kuat-kuat, artinya kuncinya sangat banyak ya. Kalau kunci kecil tempatnya besar nah, itu hartanya sangat melimpah. Tetapi Qarun mengatakan bahwa saya mendapatkan harta ini karena kepandaianku, saya merasa pintar, tidak mengakui bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan padanya bahwa berimanlah kamu kepada Allah, bersyukurlah kamu kepada Allah, tetapi tidak mau bersyukur kepada Allah, merasa bahwa harta yang ia miliki, harta yang ia kuasai, yang ia nikmati itu berasal dari kepandaian dia sendiri dalam mencari harta. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibenamkan harta itu, semuanya dibenamkan, Qarun dan harta bendanya. Maka banyak sekali manusia zaman sekarang yang mencari harta Qarun ya. Hartanya Qarun dicari-cari ya. Padahal itu hanya ya, wah mencari harta karun, mencari harta goib, itu banyak. Pas saya juga ada seperti itu ya. Bahkan kan sekarang lagi waktu zaman modern seperti ini masih banyak yang masih mencari harta-harta yang enggak jelas ya. Ini hartanya ada harta goib. Nah, itu seperti ada dulu kan ada di Jawa Timur itu yang siapa itu
yang bisa menarik harta, itu bohong semua seperti itu. Jadi hartanya koron dicari, nah, itu jadi sesuatu yang nggak jelas. Maka kita sebagai orang beriman tidak boleh melakukan seperti itu. Kita semua tentu meyakini bahwa itu adalah semuanya adalah sesuatu yang bohong. Ya. Maka sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah kita jauhi sejauh-jauhnya. Nah, jadi syukur salah satu tujuan Allah menciptakan manusia, yang agar manusia itu menjadi hamba yang syukur. Kemudian yang kedua, Allah hendak atau menginginkan manusia untuk menjadi seorang khalifah di bumi. Nah, tentu ayatnya hafalnya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, dan seterusnya. Karena udah hafal semua nggak saya teruskan. Ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, ingin menjadikan khalifah. Apa khalifah itu? Ya. Pengganti atau pemimpin atau pengelola. Nah, jadi Allah itu ingin manusia itu menjadi pengganti Allah dalam mengelola bumi. Nah, Allah ini ya. Jadi manusia itu sebenarnya Masya Allah ya. Ketika Allah menciptakan manusia, selanjutnya Allah memberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Ya. Selama manusia hidup, nikmat-nikmat itu akan terus Allah berikan kepada manusia. Nah, ini sebagai penguasa bumi, pengelola bumi. Apa yang ada dalam bumi ini semuanya untuk manusia, ya, kecuali yang diharamkan. Ya. Hewan-hewannya, pohon-pohonnya, ya, itu semuanya dikonsumsi oleh manusia. Ya. Menjadi manusia. Ya. Jadi maka Allah itu menghendaki agar manusia menjadi seorang khalifah, menjaga bumi agar bumi itu tetap damai, aman, dan sejahtera. Itu dibebankan kepada manusia, dan untuk membekali manusia agar manusia bisa mengelola bumi ini dengan baik, maka Allah membekalinya dengan agama, dengan syariat. Membekali dengan syariat. Bahwa karena apa? Karena kalau tidak dimodali dengan syariat, yaitu dengan agama Islam, maka manusia akan membenturkan hawa nafsunya dalam mengelola bumi. Dan ini juga terjadi. Walaupun Allah membekali manusia dengan agama, tetapi sebagian manusia, bahkan mungkin sebagian besar manusia, tidak menjadikan agama itu sebagai dasar untuk mengelola bumi. Sehingga banyak manusia yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk mengelola bumi, untuk merawat bumi, tapi manusia berbalik arah menjadi pengen menguasai bumi, pengen memiliki apa yang ada di dalam bumi. Semuanya pengen dikuasai, semuanya pengen dimiliki, bahkan sampai berdarah-darah, bahkan sampai berebut, ya, rela menghabisi orang lain, rela membunuh orang lain, rela membantai orang lain, sebagaimana kita saksikan mungkin di Palestina, di Gaza. Ya. Bagaimana manusia itu ingin menguasai, ya, tanah Palestina. Ya, padahal apa? Mereka tahu bahwa itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang oleh agama. Agama tidak mengizinkan seperti itu. Maka banyak pula manusia yang tidak mau menggunakan agama itu sebagai dasar untuk mengelola bumi atau merawat bumi. Padahal agama ini telah dibebankan oleh manusia kepada kita semua, sebagai manusia. Bahwa dalam Quran surat Al-Ahzab, saya kira sudah sering dibacakan kepada kita, bahwa agama itu telah disampaikan, telah ditawarkan kepada langit dan bumi. Ya, tetapi langit dan bumi itu tidak mau, maka beban agama itu dibebankan kepada manusia. Tetapi manusia itu zalim dan bodoh. Ya, itu Quran surat Al-Ahzab di ayat terakhir itu. Jadi ketika manusia itu tidak mau mengamalkan agama, tidak mau menjalankan syariat yang telah Allah berikan kepadanya, maka manusia itu menjadi orang yang zalim, menjadi orang yang aniaya, suka berbuat kejahatan, kemungkaran, suka menzalimi orang lain, menyakiti orang lain. Dan manusia itu yang tidak menjalankan syariat agama, maka adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena agama itu mengajarkan kebaikan,
Agama itu mengajarkan kebaikan dan nanti suatu saat nanti akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat nanti Allah pun akan memberikan kebaikan yang luar biasa kepada orang yang mau menjalankannya. Kemudian selanjutnya, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, jadi yaitu agar manusia beribadah kepada Allah. Ayatnya surat Az-Zariyat ayat 56 itu apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Nah, ini rentetan. Jadi ketika kita mengikuti apa yang Allah turunkan, itu nanti akan bersambung, ya, menjadi hamba yang bersyukur, menjadi khalifah yang mengelola bumi, kemudian menjadi hamba yang selalu beribadah kepada Allah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu selalu ibadah kepada Allah, menjalankan syariatnya, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah tujuan Allah dalam menciptakan manusia dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini banyak yang keluar dari jalur seperti itu, bahwa sebenarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tauhid, cinta kebenaran dan suka berbuat kebaikan. Itu fitrah manusia sebenarnya. Tetapi karena manusia itu tidak berpegang kepada agama, tidak mau beribadah kepada Allah, sehingga manusia itu berubah, memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan keinginannya, sehingga manusia itu bisa berbuat sesukanya, berbuat aniaya, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Nah, dan ini maka alhamdulillah kita telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meyakini agama ini, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, memeluk agama ini dengan kuat, dengan kokoh, sebagaimana yang telah Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang yakin kepada Allah dan yang mengikuti syariat Allah, itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, yang yakin kepada Allah dan yang mengikuti syariat Allah. Karena ada orang yang beriman tapi tidak mau mengikuti syariat Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim. Nah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa dan mampu untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, Rasul dan ulil amri. Kegiatan nafar ini adalah suatu kegiatan yang sangat dianjurkan bagi warga Majelis Tafsir Al-Quran, karena ini adalah untuk mengenal jati diri kita. Kita dalam kegiatan nafar itu bagaimana kita saling memahami, saling mengenal, saling mengisi, saling mengingatkan, kemudian kita berkasih sayang. Nah, itu adalah suatu kegiatan-kegiatan yang bagian daripada syariat agama yang diajarkan kepada kita. Hadis-hadisnya tentu kita sudah mengerti dan pahami bagaimana persaudaraan sesama muslim itu ibarat suatu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh yang sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Nah, ini kita dilatih untuk seperti itu. Dilatih dari kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok kecil ini melatih diri kita berusaha untuk mengamalkan, untuk tidak ragu-ragu untuk menjalankan agama ini, tidak ragu-ragu untuk membela Allah dan Rasulnya. Salah satu ciri dari orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, ya, Allah gambarkan
bahwa orang yang beriman itu hanyalah amanu billahi wa rasuli, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang mengaku beriman, tetapi keimanannya itu tidak diakui oleh Allah. Wa minan nasi mayaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Ada sebagian manusia yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari kiamat, tetapi mereka bukan orang yang beriman. Allah menolak keimanan mereka. Maka dalam hal ini kita menunjukkan bahwa kita itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terbukti, kita buktikan bahwa kita selalu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kemudian mempelajari hadis-hadis Rasulullah, dan hadis-hadisnya insya Allah sahih, diteliti dengan benar. Ini kemudian summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, yakin dengan apa yang ia pelajari, apa yang kita pelajari. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berisi firman Allah yang kita yakini kebenarannya. Nah, kemudian berjihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh menjaga keimanan kita dengan harta, dengan jiwa, ya, rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan pekerjaan, meluangkan waktu kita, kemudian mengeluarkan harta kita. Ini adalah suatu yang tidak mudah untuk dilakukan, tidak mudah. Tapi ketika kita berusaha untuk melakukan atau menjalani kegiatan ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Ya mungkin jam 11 kira-kira mungkin bisa cukup Pak, sampai jam berapa kalau misalkan yang di sini cukup lah, bisa ya. Baik ya, itu sedikit yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan, karena saya ini juga belajar ya. Surat izin menyampaikan saya tidak lama ya, jadi SIM saya juga surat izin menyampaikan. Baik, sekali lagi saya mewakili nafirin yang lain, saudara-saudara kami yang lain, mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ketua Perwakilan Bapak Mujiman dan juga pengurus dan juga segenap warga Majelis Tafsir Al-Quran cabang Jakarta Barat ini. Sekali lagi kami mohon diikhlaskan, dimaafkan ya, dan segala sesuatu yang mungkin yang menjadi kekhilafan kami, yang menjadi lupa kami, mohon kami dimaafkan dan ikhlaskan. Apabila mungkin ada sendok atau gelas atau barang-barang yang mungkin kami lupa menyimpan, kemudian kami tidak menempatkan pada tempatnya, mungkin kami mohon dimaafkan. Dan sekali lagi kami terima kasih atas segala fasilitas yang telah diberikan kepada kami, dan juga ikram yang diberikan kepada kami sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan Bapak pengurus dan juga segenap warga Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Jakarta Barat ini. Dari saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas mungkin ada kelebihan atau kekurangan kata-kata saya dalam menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haryanto atas kesan dan pesannya. Untuk acara berikutnya yaitu adalah tanggapan ya dari Bapak pengurus mengenai kegiatan nafar ini, dan sekaligus mungkin bisa untuk menutup ya untuk acara nafar periode pertama pada pagi hari ini. Kepada Bapak Mujiman kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kesempatan siang hari ini kita masih mendapatkan beribu-ribu kenikmatan, nikmat lahir maupun batin, terutama nikmat iman dan Islam. Ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Tanpa iman, tanpa Islam, tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini. Maka dari itu kita betul-betul bersyukur bahwa kita ini menjadi orang yang iman dan yang Islam. Itu yang penting. Kemudian Bapak Ibu semuanya, selain nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, ini adalah suatu kenikmatan yang sangat perlu kita syukuri. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi siang ini saudara kita Bapak Slamet Riyadi yang habis operasi sudah hadir, Pak Jumali yang habis operasi juga sudah hadir. Ini kalau kita merenungkan dari perjalanan hidup kemarin-kemarin, mungkin betapa hebatnya, betapa sangat bahagianya kalau kita ini sehat. Kalau Bapak kemarin di dalam rumah sakit, Masya Allah, pengennya ya segera sembuh dan kembali bisa beraktivitas sebagaimana orang yang sehat. Sekarang kita sudah diberi kesehatan, mari kita pergunakan kesehatan ini dengan semaksimalnya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tadi dari salah seorang di antara saudara-saudara kita yang hadir, Nafar di Jakarta Barat ini sudah memberikan kesan dan pesannya kepada kita semuanya. Kita sudah mendengar semuanya. Dan alhamdulillah beliau telah menyampaikan beberapa ilmu yang perlu kita renungkan apa yang beliau sampaikan tadi. Bapak Haryanto ini kita mengenal sudah lama sebenarnya, tapi ya inilah nikmatnya Nafar, Bapak Ibu semuanya, yang mungkin sudah lama dan tidak ketemu, bahkan mungkin tidak ada di dalam memori kita, bisa hadir di sini, kemudian bisa kita berkenalan lagi, mengingatkan lagi bahwa beliau ini dulunya ngajinya di Tangerang, kemudian pindah ke Bandung, kota Bandung, bukan Bandung Barat, Bandung perwakilan, dan beliau tempatnya di mana Pak? Sumedang. Yang ingat tahunya yang terkenal ya Sumedang ya. Baik, sebelum saya melanjutkan, satu lagi yang ingin saya memberikan kesan dan pesan. Bapak namanya sama, kemarin rebutan nama gitu, Pak Haryanto, sama Pak Haryanto, tapi beliau dari Brebes akhirnya ditambah nama Bapak Abu Haryanto nggih. Monggo Bapak Haryanto dari Brebes memperkenalkan diri, umurnya sudah berapa, kemudian kok bisa nafar ke Jakarta Barat. Itu ada mic yang di belakang, diambil, monggo. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada lam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung aja Pak mengenalkan bahwa nama saya memang agak sedikit sama dengan tadi Ustadz tadi, sama-sama Haryanto, namun sehubungan dengan
nama yang sama itu saya tambahan nama Abu, Pak. Sehingga beda panggilan. Panggil toh nengok semua, panggil semua yang toh nengok semua. Sehingga kami lakukan. Saya asalnya perwakilan Perpes ya, yang di Jawa Tengah, bagian tengah. Dan saya ikut MTA aslinya belum lama Pak, mulai tahun ini juga, apalagi habis telah diadakan Silatnas, itu mulai saya gegugah hati masuk menginginkan, maaf Pak ya agak sedih Pak, soalnya tadi ada kesan-kesan nangis saya Pak, nangisnya dengan adanya kesan yang sangat mengesankan banget Pak, dengan ada ya mohon maaf agak panik ya, sehingga kami di sini memang niat untuk menuntut ilmu. Ada hadis mengatakan untuk ilal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak bayi hingga liang lahat. Itu yang saya kecam, yang saya ingin bangun, bahwa hal itu adalah saya menginginkan dengan usia saya sudah 66 tahun. Mungkin kalau melihat sunatullahnya sudah lebih dekat dibandingkan yang lain. Tapi ajal tidak bisa menentukan begitu Pak. Bisa juga yang lebih muda mati duluan banyak, yang bayi banyak, anak muda banyak. Ya kami mencoba menginginkan semoga dengan niat ikhlasnya saya ke sini menurut ilmu tentunya, supaya saya juga ingin sama dengan bapak-bapak yang sudah ada, sehingga paling enggak ketinggalan jauh ilmunya. Ya makanya saya kepengen bisa ngikut ilmu lebih tambah. Insya Allah saya besok pulang ini minggu keduanya saya mau ke Solo Pak, ikut lagi di tempat yang lain, semoga mengadopsi ilmu tentunya di MTA dengan ada kajian yang sama, ilmu yang sama, mungkin ustadznya beda, penyampaian beda, sehingga penambahan ilmu-ilmu yang saya sampaikan, yang saya dapatkan akan lebih banyak mungkin Pak. Nah mungkin itu Pak, bahwa saya asal nama Perpes, tapi posisinya bukan di kabupaten, adanya di gunung Pak, di Bumi Ayu Pak ya. Mungkin ada Pak Toha ya Pak ya, Toha Pak Bumi Ayu ya Pak. Itu ketemu di sini Pak. Saya nggak nyangka juga akan ketemu. Tiba-tiba ada sekampung. Nah ini Pak Toha namanya. Pak bangun Pak, mohon maaf. Ini ya, pakai palsi. Itu Pak Toha Pak. Saya kaget juga ketemu di sini. Alhamdulillah. Nah niat saya, kesan saya Pak, alhamdulillah banget, sangat mengesankan, sangat kaget. Apalagi dengan penutupan yang lain mungkin nggak kayak begini. Dengan adanya semacam ini ya kami alhamdulillah Pak, terima kasih banyak. Mungkin itu aja saya sampaikan, bahwa kami ucapkan kepada khususnya majelis taklim yang ada, majelis taklim yang ada di tempat ini, ucapkan saya alhamdulillah, makasih dengan fasilitas yang lumayan. Yang tadi saya kaget Pak, maaf tambahan, saya mampu nggak ya saya ke ibu kota? Loh kenapa? Hati saya bimbang, jangan-jangan di sana tempatnya kumuh, satu, kedua banyak nyamuk, ketiga panas. Nyatanya betul kaget, panasnya kayak apa ya, lantas nyamuknya pasti banyak banget. Waktu saya mula-mula ke ibu kota ya begitu, nyatanya alhamdulillah tempatnya dingin, sejuk. Ya balik lagi Pak, tadi usia saya yang udah cukup lebih tua ya dibandingkan yang lain, kaget aja Pak, mohon maaf. Seyogyanya kami menyampaikan, menambahkan aja dengan adanya tangga ya Pak ya, lumayan Pak, 5 kali sholat 5 waktu bolak-balik itu belum cuma sholat, belum yang lain. Mungkin hanya itu ya, bukan WC ya Pak, tapi supaya buat mandi lah, buat mandi aja mau berwudu lah, supaya nggak bolak-balik ke bawah, apalagi naik 3 lantai ya, lumayan banget capeknya. Begitu aja Pak, makasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak Abu Haryanto. Kemudian saya minta juga yang terjauh dari yang para nafirin, yang dari Semarang, monggo Pak untuk kesan dan pesannya yang dari Semarang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Mulyadi dari cabang Sumowono, Kabupaten Semarang. Saya istrinya 1, punya anak 3, cucunya sudah ada 6. Maisah saya yaitu kuli bangunan, Pak. Makanya saya di daerah sini udah agak lumayan apal. Di Ciledug sini juga udah apal. Yang keduanya saya umurnya 64 tahun. Lahiran tahun 60. Ya kurang lebih segitu. Sekian udah kita ini apa? Udah ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari perwakilan Jakarta Pusat yang mau ta'aruf, monggo silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung saya perkenalkan, nama saya Tekno Supodo. Aslinya dari Solo Sukoharjo. Tempatnya Dr. Nugroho itu sekampung sama saya. Itu guru, tadi guru cabang kita. Yang suka di sini itu, di sini itu. Dan saya tinggal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tadinya saya mengaji di Pondok Cabe, tapi kemarin ada pemekaran di Jakarta Pusat diresmikan. Saya ngaji di Jakarta Pusat, tempatnya di Senen, Kelurahan Tanah Tinggi. Dan maisah saya jualan mie ayam, Bu, Pak, jualan mie ayam keliling pakai gerobak. Dan istri 1, anak 2, cucu 2. Umur 61. Insya Allah kesan saya yaitu udah majelis Jakarta Barat ini udah cukup, stop pokoknya. Tidak bisa sebut-sebutkan, pokoknya udah mewah sekali. Ruangannya ada AC, luas, enak, airnya juga banyak, mau mandi pun gak kekurangan air di sini. Cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Gito, ajeng anu. Pak Gito mewakili Pondok Cabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam rangka untuk thalabul ilmi. Saya dari perwakilan Pondok Cabe. Memang di Jakarta Barat ini ya luar biasa dalam penyambutan nafirin ya. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Haryanto. Karena juga barangkali warganya dekat dengan majelis ya. Kalau Pondok Cabe itu memang warganya jauh semua. Nah, sekarang ada beberapa yang tinggal di belakang majelis. Ya, saya sangat terkesan karena di Pondok Cabe itu dari dulu bagaimana majelis itu bisa pakai AC sampai sekarang belum terjadi, Pak. Jadi sekedar hanya usulan dan sebagainya, tetapi di Jakarta Barat ini sudah luar biasa. Yang nantinya kan ini perwakilan Jakarta yang pertama gitu. Alhamdulillah bisa mampu istilahnya mengadakan kajian yang insya Allah nyaman gitu. Orang ngaji itu kalau nggak nyaman kan ya adanya barangkali kalau terlalu panas kan gelisah. Kalau nuntut ilmu gelisah itu kan juga barangkali ilmunya nggak masuk gitu. Dengan adanya
nyaman ini ya jadi terkesan gitu, jadinya nuntut ilmunya juga tenang. Mudah-mudahan nanti setelah dari sini ya kita bisa misalnya tambahan ilmu bagi untuk yang di pondok bisa seperti ini Pak, biar ada peningkatan, jadi dalam menuntut ilmu juga kondisinya nyaman dan sebagainya itu. Ya kesan saya adalah itu dengan kesungguhan daripada warganya untuk menuntut ilmu dengan bagus, dengan baik, dan saya ikromnya juga ke bagi Nabirin juga luar biasa kan gitu. Dan itu juga terjadi seperti jadi para Panongan juga seperti ini gitu. Mudah-mudahan di Pondok Cabe juga bisa seperti ini juga, itu ya harapan saya yang dari perwakilan yang tua sebenarnya Pondok Cabe itu. Tapi warganya memang ya jauh-jauh, yang di dekat masjid itu hanya sedikit. Mungkin itu kesan saya Pak, mudah-mudahan di hari berikutnya lebih baik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari Kabupaten Tangerang, monggo silahkan Pak Seto, monggo. Ini anggota SAR yang aktif yang di JJB bagian barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Wasito. Mungkin dulu kalau yang sudah dari Cimone itu sudah ada yang kenal saya, seperti Ustadz Mujiman, Pak Mujirin, terus Pak Ali Sabitun, Pak Sumardi, terus Mas Yoto, ya. Terus Mas Marman ini saya paling ingat, masalahnya dulu waktu saya ngaji di Cimone itu pertama kali saya duduknya di samping Mas Marman gitu, jadi ngobrol sama dia. Terus kesan saya untuk di Majelis Jakarta Barat ini mungkin seperti yang saya harapkan ya. Kalau dulu saya napar di Cilegon itu 2 kali, terus di Pasar Kemis pun itu cuacanya sangat panas dan di majelis pun juga panas gitu. Kemarin saya udah daftar napar itu nyari yang dingin sebenarnya di Sukabumi. Nah untuk pertama saya daftar di periode 1, sedangkan rekan-rekan itu karena mungkin ada jadwal binaan khususi, jadi pindah ke periode 2. Nah setelah binaan khususi sementara libur, itu pindah lagi ke periode 1 tetapi udah penuh. Jadi dari pengurus diarahkan ke Jakarta Barat. Ternyata cuaca Sukabumi ada di Jakarta Barat begitu. Jadi alhamdulillah yang saya nyari kemarin ya nggak mikir kalau di Jakarta Barat itu ada AC-nya gitu. Cuman alhamdulillah saya di sini sangat senang sekali sesuai dengan harapan kami. Ya pada dasarnya bukan nyari yang dingin ya. Kita nafar tujuannya lillah. Cuman pengen yang jauh sekali-kali yang dingin, ternyata di yang dekat pun sudah ada gitu. Alhamdulillah kalau untuk di Pasar Kemis sendiri saya dipercaya untuk bagian SAR ya. Jadi yang di sini itu kalau Pak Turisno itu yang paling sering ketemu dengan saya gitu. Jadi dia juga aktif di sini, jadi setiap kegiatan SAR pasti dia aktif dengan saya. Bahkan hari ini pun ada kegiatan SAR di daerah Curug. Kemudian Komandan SAR JJB juga ada di Pasar Kemis sedang napar. Hari ini pun beliau ikut untuk giat SAR di Curug. Saya juga salut. Itu komandan kita yang SAR untuk JJB ini, dia ke Pasar Kemis itu bawa seragam sudah. Jadi saya juga kaget, tadi kok udah dapat seragam. Saya baca namanya tetap Bowo ya, dan Edi Subowo itu. Jadi hari ini dia ikut terjun ke Curug untuk giat SAR. Itu kebetulan, bukan kebetulan, kemarin ada kejadian itu. Jadi ngabuburit, anaknya diajak mancing. Anaknya aktif sekali.
Nah, jadi anaknya kecebur, bapaknya nggak bisa renang, ikut ingin menolong, jadi dua-duanya malah tenggelam gitu. Jadi dua-duanya tenggelam, sampai sekarang belum ketemu. Ya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah untuk tim kita segera dapat menemukan kedua korban tersebut. Amin. Ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita sekilas sudah mendengarkan dari apa yang disampaikan para nafirin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita bisa menjalankan kegiatan yang diagendakan dari pusat secara benar dan baik. Alhamdulillah. Kemudian tentang tadi pesannya Pak, lantai 3 sebaiknya ada kamar mandi. Dulu memang untuk lantai 3 itu kita tidak berpikir panjang, dalam arti mungkin hanya sementara, sebenarnya begitu. Karena untuk lantai 3 itu kalau kita bisa membangun yang di tempat parkir ini akan dilangsungkan ke sana semua. Jadi ada lapangan bulu tangkisnya, rencananya begitu. Kemudian ya pasti ada kamar mandinya rencananya kalau memang kita diberi rezeki oleh Allah tentang kemajlisan kita ini. Kemudian bukan kali ini saja orang yang napar di sini gemuk, pulangnya jadi kurus, dia bilang gitu. Untuk tahun yang lalu juga begitu, yang dari Cilegon, apalagi bapak-bapak yang udah agak sepuh gitu, kita naik tangga yang dari lantai bawah ke lantai 3 ini ya memang berasa sekali. Apalagi kondisi badannya besar itu ya agak berat. Inilah salah satu ya tidak keunggulan untuk di Majelis Jakarta Barat ini. Tapi bagi yang muda-muda ya suka, karena apa? Sehat, naik turun kan begitu, olahraga kan gitu. Ini memang sesuatu itu ada yang baik, juga ada yang kurang baik, ada yang begitu menguntungkan, juga ada yang tidak menguntungkan. Tetapi kalau itu semua disyukuri dan dinikmati, insya Allah semua menjadi berkah. Yang tadinya malas olahraga karena dipaksa naik turun ya jadi olahraga kan begitu. Ini alhamdulillah. Kemudian kami selaku pengurus perwakilan Jakarta Barat, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah berkenan untuk nafar di Jakarta Barat ini. Walaupun kami untuk periode kedua ini tidak begitu banyak yang pesertanya, tapi salah satu kemungkinannya belum mengerti. Tapi kalau sudah mengerti, insya Allah juga akan bisa mengikuti nafar di Jakarta Barat ini. Kepada para nafirin, kami mengucapkan setelah selesainya pengajian ini, mengucapkan selamat jalan kembali ke rumah masing-masing. Saya harapkan bapak-bapak yang nafar di sini semuanya sudah dikondisikan, bawaannya semua sudah dilihat, jangan sampai ada barang-barang yang ketinggalan di majelis ini. Umpamanya ada yang ketinggalan yang dari punyaannya Semarang sana, kan mungkin agak susah kita untuk mengirimkannya barang itu. Makanya sebelum bapak-bapak meninggalkan majelis ini, tolong untuk diperiksa kembali bawaannya, apa yang dibawa dari rumah, supaya bisa dibawa pulang lagi ke rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para nafirin apabila di dalam kami mengikromi bapak-bapak kurang berkenan, kurang baik. Kami selaku manusia biasa banyak kekurangannya. Maka dari itu kami selaku
wakil dari pengurus dan warga di Jakarta Barat ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kalau ada yang Bapak para nafirin tinggalkan di sini, kami mohon keikhlasannya untuk dihalalkan. Baik itu mungkin ada bumbu, ada apa yang masih ketinggalan di majelis ini, kami mohon diikhlaskan untuk dipergunakan kepada warga yang ada di Jakarta Barat ini. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Jakarta Barat yang sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tanpa kita bekerja sama, tanpa kita didukung oleh Bapak dan saudara semuanya yang ada di Jakarta Barat ini, tidak bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Kemudian para nafirin yang kami hormati, di Jakarta Barat ini pengajiannya memang setiap hari Ahad. Tapi Ahad pertama itu masuknya siang, karena ustadznya dari Pondok Cabe. Dalam arti dari Pondok Cabe, ustadz dari Solo yang mengajar di Pondok Cabe pagi, siangnya baru kemari. Ahad kedua pagi, ahad ketiga pagi, ahad keempat pagi. Makanya kalau sewaktu-waktu ntar mau silaturahmi kembali, ya kita tidak semua ahad pagi ngajinya, ada yang ahad siang. Kemudian bapak-bapak perlu ketahui, di majelis ini selain ada pengajian yang rutin setiap hari ahad ini, kita sudah punya TPQ, Pak. TPQ di sini muridnya sudah mencapai kurang lebih 50. Dari 50 itu dibagi 2. Setelah asar 1 kelas atau 2 kelas, setelah maghrib 2 kelas. Ini alhamdulillah, Pak. Dari pusat menganjurkan setiap cabang dan perwakilan mempunyai TPQ atau TK. Alhamdulillah kita sudah berjalan dari 6 bulan yang lalu, kita sudah mengadakan TPQ di sini. Awalnya kita tidak percaya, dalam arti tidak percaya mau punya murid apa tidak. Karena kita ini kan pandangan di luar kan es krim, artinya pengajiannya kayaknya gimana gitu ya. Apa diterima enggak orang-orang di luar itu anaknya disekolahkan di sini? Karena apa? Kalau anak-anaknya disekolahkan di sini, otomatis diajarkannya kan sesuai dengan apa yang kita pahami di dalam majelis ini. Umpamanya diajari sholat, ya nggak seperti pada umumnya. Ya seperti ada yang tuntunan di dalam majelis tafsir Al-Quran. Kalau diajari doa, umpamanya doa puasa atau doa untuk berbuka aja, ya mestinya nggak sama dengan di luar. Tapi alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Bahkan Pak, kita hanya buka pendaftaran 2 minggu. 2 minggu aja udah 50. Kita kesulitan kalau memang terlalu banyak, terutama adalah kesulitan tentang pengajarnya, gurunya. Karena guru di TPQ ya nggak seperti guru pada umumnya. Kalau di guru pada umumnya umpamanya di SMA atau di SD yang negeri, ya gurunya mesti gajinya besar. Lah kita di sini tidak ada gaji, hanya sebatas ya untuk beli sabun, bahasanya begitu. Itu salah satu dari kegiatan di majelis ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, apa yang tadi semua telah disampaikan para nafirin itu adalah kenapa kita bisa bertemu dalam waktu yang sesingkat aja udah seperti saudara lebih dari saudara kandung. Itu ada sebab dan musababnya. Inilah pengajian kita yang kita perlu bersyukur. Al Ustadz sering mengingatkan kepada kita semuanya, bersyukurlah atas kebersamaan yang ada di dalam pengajian kita. Jangan pernah remehkan, Pak. Bapak ingat mungkin, kenapa sekarang ini kok banyak
yang menawarkan menjual di Solo itu, ada yang mau menjual rumah sakit itu ditawarkan ke MTA. Kenapa? Padahal itu ya kalau memang suruh beli ya mungkin nggak kebeli sama MTA. Kenapa? Karena sampai 2,5 miliar, bayangkan. Oh, 2,5 triliun, maafkan. Kan nggak mungkin kita beli. Tapi kenapa orang luar kok memberikan, wah ini yang bisa beli hanya orang MTA. Karena kebersamaan yang kita dapatkan ini semuanya. Kan tanpa kebersamaan jauh Pak, nggak ada gunanya kita semuanya, nggak ada gunanya. Nggak ada punya kelebihan. Kita jangan terlalu besar katakanlah di pusat. Kalau pusat itu besar karena seluruh Indonesia ada di sana semua. Di Jakarta Barat ini saja, tanpa adanya kebersamaan, jauh Pak, kita tidak akan mempunyai tempat yang semacam ini. Tidak akan mempunyai. Juga tidak ada kebersamaan, kita nggak akan mendirikan nafar yang semacam ini juga. Kalau orang di luar sana, mungkin tetangga-tetangga kita ini, itu pasti sudah heran. Kegiatan MTA itu apa toh? Ketoke kok mung ngono, wonge mung sithik, tapi kok bisa berjalan baik. Itu karena adanya kebersamaan. Pak RT sini, RT 9 ini aja melihat kita ini luar biasa. Tapi yang di dalam ini kadang-kadang tidak merasa karena luar biasanya itu. Itu padahal Pak RT. Pak RT itu di warga sini itu ada hampir 1 RT 200 lebih. Itu kakak. Penduduknya ya kemarin waktu pemilu aja itu menjadi 3 TPS 1 RT. Berarti kan banyak sekali. Tetapi kalau melihat tentang kebersamaannya, jauh Pak. Dia merasa heran. Makanya majelis kita ini kenapa tetap di sini? Salah satunya RT yang gondeli. Kita pergi itu digondeli sama RT. Jangan Pak, jangan pergi dari sini. Warga sudah menerima, MTA sudah dianggap ya tidak bermasalah, didukung oleh warga. Kita di sini Pak, adanya kegiatan donor darah saja itu dari RT menyiarkan Pak, menyiarkan di musola, di masjid disiarkan bahwa di MTA mengadakan kegiatan bakti sosial donor darah. Itu kan mendukung. Lah kalau itu semua kok dengan kebersamaan yang demikian, yang di dalam ini tidak merasa bersyukur, Masya Allah. Lihat kalau kita sudah keluar dari sini, mesti akan melihat bagaimana kegiatan kita ini. Kenapa kita tidak bersyukur, kita kenapa menganggap remeh tentang kebersamaan kita ini. Ini luar biasa yang perlu harus kita syukuri bersama. Kemudian kita bisa menjadi baik, kita menjadikan persaudaraan kita kokoh ini karena apa? Adanya kita ini saling mengenal. Makanya Masya Allah kalau kita melihat dengan adanya nafar ini adalah perekatan kepada kita satu dengan yang lain supaya saling mengenal. Makanya dari Bapak yang dari Brebes tadi kemarin mengatakan Pak saya, Pak ntar kalau pulang kampung belok Pak sekali-kali ke Indramayu. Kok Indramayu? Bumi Ayu. Pengen karena apa? Ya kita saling mengenal. Tapi kita juga harus mengerti Bapak Ibu semuanya. Dengan adanya nafar ini supaya kita ini menjadi saling mengenal, persaudaraan kita akan semakin baik. Seandainya kita perjalanan jauh ke Bandung atau kemana, ingat kita dengan Pak Rianto yang rumahnya Sumedang, punya nomor teleponnya. Kalau ada apa-apa bisa dibantu oleh beliau. Inilah persaudaraan yang sangat baik untuk kita semuanya. Karena diri kita ta'aruf, saling mengenal. Tanpa perkenalan mungkin saya nggak ada rasa cinta, rasa memperhatikan dengan Pak Jumali. Nggak kenal buat apa. Makanya pengikatan pengajian ini Masya Allah luar biasa. Setelah kita diperkenalkan satu dengan yang lain, kemudian diadakan kegiatan nafar ini, maka
akan rasa pendekatan kita ini sangat luar biasa. Mari kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai pengingat saja ini. Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ini perintahnya Allah kepada kita semuanya. Sebagai manusia Allah panggil, ya ayuhanas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Ingat, kita diciptakan oleh Allah ini dari seorang laki-laki dan perempuan. Kalau nginget yang pertama masih dari Nabi Adam dan Hawa, kemudian turun menurun sampai ke bapak dan ibu kita. Wa ja'alnakum su'uban, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Wa qabaila lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi kita diciptakan oleh Allah dari seorang laki-laki dan perempuan. Mestinya kita tidak saling mengenal, tidak saling mengerti. Siapa kita yang dulu mengenal daripada bapak-bapak yang hadir nafar ini? Tidak ada yang mengenal. Tapi Allah perintahkan kepada kita supaya kita ini bermasyarakat, supaya kita saling mengenal antara satu dengan yang lain, supaya tumbuh rasa kasih sayang. Kalau tidak mengenal, mana mungkin kita akan kasih sayang. Kita bisa bayangkan aja Bapak Ibu semuanya, kalau di luar sana kita berkendaraan bisa saling jotoh menjotos, itu kenapa? Nggak kenal. Karena emosi kita nyopir, sono nyopir, mbuh kebut-kebutan apa gimana, akhirnya saling marah, saling memukul, saling berantem karena tidak mengenal. Tapi kalau bapak-bapak saling mengenal siapakah yang bapak dahului atau siapa yang mungkin cerempet bapak itu kenal, enggak mungkin pukul-pukulan, mesti saling memaafkan. Bahkan monggo silahkan duluan atau gimana, karena kenal. Coba kalau tidak kenal, mana mungkin kita akan memberikan jalan wis rebutan, wis macet, pengen buru-buru, kok diserobot orang mamanya gitu, mesti emosinya ada. Nah, tapi kalau orang yang kita ini saling mengenal, nggak mungkin kok saya itu mamanya memukul Pak Jumali di jalanan, wo, kowe duluin aku tak pukul atau gimana, kan nggak mungkin, karena kita saling mengenal. Kan gitu. Makanya Allah sangat tepat dan memberikan arahan kepada kita ini, mari kita ini saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau tidak saling mengenal, jangan harap kita ini saling berkasih sayang, tidak ada. Kemudian tafahum, yaitu saling memahami. Saya yakin bapak-bapak yang nafar ini setelah tadinya enggak ketemu, tidak mengenal, kemudian datang di sini mengenal,
memahami antara satu dengan yang lain. Kalau yang lain itu mengatakan tidak suka karena sesuatu yang tidak pengen dia lihat dari mungkin aibnya, mungkin yang lainnya juga tidak akan memberikan suatu ucapan yang membuka aib saudaranya. Atau mungkin bapak ini kelihatan besar dan gemuk dipanggil gembrot, mamanya gitu kan enggak. Kenapa? Memahami kalau saya ini dipanggil gembrot, saya orang kurus dipanggil curing mamanya gitu, enggak suka. Makanya jangan dilakukan yang demikian. Inilah perlunya kita paham di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu saling memahami bagaimana kejiwaannya, bagaimana kesukaannya, ketidaksukaannya, karakternya dan cara berpikirnya. Kita sudah paham, baru timbul yang ketiga, yaitu takaful. Saling mencukupi dan menolong dan menunjang. Kenapa demikian? Ya inilah buahnya dari tafakul, dari tafahum, dari ta'aruf, itu maka tumbuhlah suatu takaful. Kita bagaimana menolong saudara kita kalau kita tidak kenal? Bagaimana kita akan meringankan beban saudara kita kalau kita tidak paham? Nggak mungkin itu. Bapak dan saudara, kita ini bisa katakanlah meringankan saudara kita, beban saudara kita karena kita takaful, karena paham. Kalau tidak, nggak mungkin. Kita ini saling meringankan. Mari kita dilihat dalam surat Al-Hasr ayat 9, Mas. Surat yang ke-59. Quran surat Al-Hasr nomor surat 59 ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yakni kaum muhajirin. Dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah, ini pelajaran buat kita semuanya. Kita bisa saling membantu karena pertama adalah tadi ta'aruf, kemudian tafahum. Inilah timbulnya suatu takaful. Kita bisa saling menolong, bisa saling mencintai karena kenal dulu. Di sini adalah menggambarkan dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman. Jadi kaum muslimin yang ada di Madinah itu waktu itu namanya karo Ansor. Dia sudah masuk Islam, sudah mengerti. Masya Allah, kalau Rasulullah itu memberikan suatu tanaman keislamannya luar biasa. Kalau orang yang sudah paham langsung bisa menerimanya dengan suatu kebaikan yang luar biasa. Mereka itu menerima kaum muhajirin dengan sungguh-sungguh mencintainya. Dan di dalam akhir dari ayat ini adalah dan mereka mengutamakan muhajirin di atas dirinya sendiri. Inilah Islam.
diajarkan oleh Rasulullah. Kalau mencintai saudaranya itu tidak lebih daripada dirinya sendiri, itu bukan orang yang beriman. Luar biasa. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apakah kita sudah punya jiwa yang demikian? Kita itu mencintai saudara kita, itu udah lebih daripada diri kita. Dan dia mengutamakan saudara yang muhajirin itu lebih daripada keinginan mereka. Makanya dalam suatu kisah, Masya Allah, orang Ansor itu menerima kaum muhajirin itu, apa yang kamu minta silahkan disampaikan. Bahkan ada suatu riwayat, saya punya istri lebih dari satu, silahkan pilih mana yang kamu akan ningkahi, saya akan ceraikan. Kan luar biasa. Tapi orang Islam itu tidak semudah yang mungkin diceritakan ini. Kalau muhajirin itu ya nggak segampang yang wah akan dikasih apa diambil, wis semuanya diambil. Tidak begitu orang Islam itu. Mereka menjaga kewibawaannya. Orang Islam kalau masih mampu dan bisa, tidak diterima dengan segampang itu. Inilah Islam. Apakah kita ini dengan adanya nafar ini sudah merasakan yang demikian? Kita hidup saling bersaudara, saling melihat apa kebutuhan daripada saudaranya. Yang mungkin yang sudah tua itu ya perlu kita katakan hormati, kemudian dikasihkan pelayanan yang terbaik. Jangan yang muda itu makannya duluan, sing tuwa irung mangan ning no mangan sik umpamanya itu. Kalau orang nafar itu mesti tidak demikian. Orang tua dilayani dulu. Itulah dari segi kebersamaan yang hanya sebentar. Makanya dalam waktu yang singkat saja mesti di antara satu dengan yang lain, Masya Allah, rasa kasih sayangnya sudah tumbuh. Tapi saya lihat semalam banyak para nafirin itu yang nggak bisa tidur. Dalam arti di awal itu tidak bisa. Karena apa? Saya lihat di grup-grup itu wes saling ya membalas, jam 12 bengi masih aja yang BA-BA-anan ya bilang gitu. Kenapa? Mungkin nggak bisa tidur. Nggak salah satunya nggak bisa tidur ya. Saya maklum. Makanya dari bapak-bapak semua yang nafirin ini, ada yang dari Solo yang sudah tadi sesudah subuh diantar ke Pondok Cabe. Ya maklum, ya memang begitu. Monggo silahkan. Saya secara pribadi kalau mamanya bapak-bapak yang dari Solo itu pengen menghendaki kondur setelah maghrib, saya pribadi nggak masalah. Karena memang apa? Aturan yang kita laksanakan untuk nafar ini memang semalam itu udah terakhir dalam hati kita. Tidak ada kegiatan kecuali hanya laporan-laporan. Kalau jaraknya jauh yang ke Solo, ya mestinya tadi pagi sudah nyampe Solo, ya itu udah sama dengan kebersamaan yang ada di Solo Raya. Gitu. Kemudian kalau bapak-bapak yang dari Solo seandainya ntar sore ini baru berangkat, nyampe sana malam, mesti harus tidur lagi di majelis pusat. Karena mungkin yang menjalan perjalanan jauh lagi tidak ada angkutannya kan begitu. Itu saya menyadari itu semuanya, nggak masalah. Tapi karena ini keputusan dari panitia JJB kemarin, tetap kepulangannya itu setelah duhur. Sebenarnya bapak yang tadi pagi diantar ke Pondok Cabe itu nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Tetap bisa ngaji di sini. Karena Pondok Cabe pun ntar jam 4 itu baru pulang. Dia nunggu yang dari Bogor. Bogor itu pengajiannya mamanya seperti kita ini, setelah duhur baru pulang. Lah bisa yang dari Bogor berjalan ke Pondok Cabe, yang dari sini berjalan ke Pondok Cabe, itu bisa ketemu. Tapi ya nggak masalah, monggo kalau memang itu. Itulah salah satunya kenapa nafar itu nikmat, Pak. Nikmat, betul-betul nikmat. Kalau bapak-bapak yang belum menjalankan nafar, belum pernah ikut nafar, mungkin tidak merasakan.
Tapi kalau yang sudah ikut nafar, itu suatu kenikmatan. Kita meninggalkan keluarga hanya beberapa waktu, kita tinggalkan bagaimana pekerjaan kita, itu Masya Allah, itu suatu kenikmatan. Sebelum mungkin kita meninggalkan selamanya. Bagi istri kita ditinggal suaminya 3 hari 4 hari, ya mudah-mudahan akan timbul rasa kasih sayangnya yang baik itu. Tapi kalau pendak dino mak tunggoni terus itu kadang-kadang ya ada sesuatu yang nggak pas kan gitu. Tapi kalau bapak tinggalkan sewaktu-waktu, insya Allah siap kalau memang udah biasa kita tinggalkan. Makanya saya sekali lagi ucapkan kepada bapak-bapak nafirin, selamat jalan. Ntar kundurnya kami sebagai warga dan pengurus di Jakarta Barat ini hanya mengucapkan dan mendoakan semoga selamat sampai di rumahnya bertemu dengan keluarganya, dan bapak-bapak yang nafar ini dalam perjalanannya supaya juga menjaga kesabarannya, keikhlasannya. Kita ini nafar pulang mamanya ada sesuatu yang kurang pas ya diterima dengan senang hati. Seandainya ntar sampai di rumah ketemu sama istrinya, anaknya, ya kita harus bisa menciptakan rumah tangga yang baik. Dengan adanya nafar ini menjadi pelajaran bahwa kita sewaktu-waktu juga akan meninggalkan daripada rumah kita. Oke. Kemudian bapak-bapak yang nafar supaya ya menjaga keikhlasannya, karena di majelis ini saya yakin banyak kekurangannya dan mungkin banyak dalam arti yang tidak sesuai dengan harapan bapak yang nafar semuanya. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin dari seluk-beluk kami dalam mengikromi bapak yang nafar ini kurang berkenan, kami juga mohon maaf. Kalau nafar di sini pas sholat tarawih itu rame, ya itulah Pak, memang warga kita ya nggak semuanya itu warga kita, terutama ya anak-anak ya. Sebagai bapak-bapak saya yakin mesti sudah paham lah bagaimana kita dengan anak-anak kita. Walaupun itu bukan warga kita, ya kita nggak boleh keras, dalam arti keras. Anak-anak itu semua buangan Pak. Yang di musola diusir, yang di masjid diusir, mesti lari ini wis nyang ente awai kan gitu. Ya kami di sini nggak masalah, kita terima dengan baik. Ya kalau bisa diomongin kita omongin, tapi dalam beberapa hari ini tidak dikasih air minum. Wah kalau kasih air minum bececeran kemana-mana, makanya salah satunya wis rasa goi minum aja nggak apa-apa kan bilang gitu. Itulah warga kita sekelilingnya, dan yang terawih terutama ibu-ibu Pak itu semua bukan warga MTA. Warga MTA hanya beberapa orang saja. Yang mungkin sampai sepenuh itu adalah warga sekitar kita ini. Makanya kita dakwah ini adalah tujuannya bukan untuk ya supaya MTA begini begitu, tidak. Semuanya supaya bisa berjalan dengan baik. Kalau di kita ini satu RW, RT-nya hampir kenal MTA. Semua RT kenal MTA. Kenapa? Karena setiap korban semua RT dikasih, dalam arti ketua RT-nya Pak. Dikasih ketua RT-nya. Supaya apa? Ya mengenal MTA. Dan kita tidak pernah membedakan, umpamanya ini aparat sekilo, yang warganya 3 seperempat gitu ya, atau setengah kilo gitu. Enggak, semua disamakan. Mau aparat RW, aparat RT, warga semua dikasih dengan berat yang sama. Karena supaya tidak ada rasa cemburu sosial antara satu dengan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.